Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Etiket Perkenalan. Pengertian etiket berkenalan. Etiket adalah suatu sikap, sopan santun, atau aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sedangkan berkenalan adalah bersalaman sebagainya agar saling mengenal dan pengertian etiket berkenalan adalah suatu sikap untuk mengenal satu sama lain dengan sopan santun dan menjabat tangan dengan lawan bicara kita supaya lebih kenal dengan lawan bicara kita. Kapan memperkenalkan diri Anda sendiri? 1. Saat berada dalam suatu grup dan Anda terlewatkan saat diperkenalkan. 2. Saat diperkenalkan rombongan pada pihak yang mengundang Anda sedang tidak berada di tempat. 3. Dalam acara jauhan makan seperti breakfast, lunch, atau dinner. 4. Dalam suatu acara tertentu, Anda tidak di samping orang yang sama sekali tidak Anda kenal. 5. Dalam sebuah pertemuan bisnis, seminar, ataupun acara pesta. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dilakukan saat berkenalan. 1. Ucapkan salam dengan jelas. Di dalam perkenalan harusnya mengucapkan nama secara jelas supaya yang diajak berkenalan juga mengerti dengan jelas dan tidak bingung dengan apa yang sudah kita ucapkan. 2. Dilakukan kontak mata. Dalam melakukan kontak mata hendaknya dengan sorot mata yang ramah. Sorot mata tersebut menunjukkan niat baik Anda. 3. Jabat tangan dengan erat. Erat atau tidaknya jabatan dengan tangan kita itu menandakan hangatnya pribadi seseorang dan juga menunjukkan rasa percaya diri seseorang. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda diperkenalkan kepada seseorang. Usahakan sebagai mungkin dalam posisi sendiri. Perlihatkan ekspresi wajah yang menyenangkan, yang artinya ramah dan penuh kasih sayang. Langsung saja menatap mata orang yang diperkenalkan kepada Anda. Jabatlah tangannya dengan hangat dan sapa juga orang tersebut. Di akhir perkenalan, ucapkan sesuatu. Contohnya, senang bisa berkenalan dengan Bapak, Ibu, atau sampai berjumpa kembali. Saya di sini akan membahas mengenai tips dalam memperkenalkan orang lain. Untuk yang pertama yaitu ketahui dulu informasi tentang orang yang akan Anda perkenalkan. Hal ini sangatlah penting agar orang yang diperkenalkan dapat menilai percakapan. Jadi, sebelum kita memperkenalkan orang lain, kita harus mengetahui tentang informasi dari orang tersebut, seperti nama, tempat dia bekerja, seperti itu. Yang kedua yaitu katakanlah sesuatu yang baik-baik tentang orang yang Anda perkenalkan, sebisa mungkin sesuatu yang menarik perhatian keduanya atau persamaan di antara mereka. Jadi katakanlah yang baik-baik, bukan keburukan dari orang yang kita perkenalkan. Untuk yang ketiga yaitu jika Anda memperkenalkan atasan maupun pimpinan Anda kepada customer, maka nama customer harus disebutkan terlebih dahulu
karena customer dianggap penting dalam tumbuh kembangnya perusahaan Anda. Walaupun jabatan dari customer ini hanya wakil manajer dari perusahaan yang ia wakili, sedangkan jabatan dari pimpinan Anda adalah wakil direktur. Untuk yang ketiga, ya selalu ucapkan nama orang-orang yang Anda perkenalkan dengan lengkap, disertai juga sebutan bapak atau ibu kepada rekan atau orang lain dalam segala situasi, baik dalam situasi kerja maupun dalam situasi bisnis. Untuk selanjutnya, yaitu wanita umumnya diperkenalkan terlebih dahulu kepada pria. Dalam situasi tertentu, bila dua orang yang memiliki kedudukan yang sama, nama pihak wanita hendaklah disebutkan terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya, dalam situasi umum, yang lebih tua atau senior diperkenalkan kepada pihak yang lebih muda atau yang lebih junior dalam struktur organisasi. Jadi, yang lebih tua itu diperkenalkan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam memperkenalkan hanya cukup satu kali dalam menyebutkan nama lengkap masing-masing. Jadi tidak perlu diulangi beberapa kali, cukup hanya satu kali saja. Untuk selanjutnya, apabila seseorang memiliki gelar, maka gelar tersebut itu tidak perlu dicantumkan kecuali orang tersebut itu dokter, orang terkemuka ataupun orang yang lebih tua. Yang terakhir, jika kita ingin memperkenalkan seseorang kepada yang lainnya, ingatlah selalu pada aturan perkenalan. Jadi kita tidak semena-mena dalam memperkenalkan. Jadi dalam memperkenalkan itu harus ada aturan yang harus kita taati. Yang selanjutnya yaitu tata cara perkenalan. Yang pertama, memperkenalkan diri sendiri atau orang lain dengan mengucap namanya dengan jelas, sehingga dapat ditangkap oleh orang yang diajak perkenalan dengan jelas. Jadi jika kita memperkenalkan diri atau kita memperkenalkan orang lain, hendaklah mengucapkan nama dengan jelas, supaya apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita tulis. Yang kedua, memberikan sedikit informasi tentang orang yang diperkenalkan, seperti manusia itu introvert atau extrovert, seperti itu. Personal kontak seperti berjabat tangan yang dilakukan sekitar 3-4 detik dalam satu gerakan. Melihat mata yang bersangkutan atau kontak mata harus ramah, karena kontak mata itu memberikan kesan apakah kita itu ramah atau orangnya itu cuek. Untuk yang ketiga, tubuh sedikit ke depan. Jadi tubuh dalam berjabat tangan itu agak sedikit ke depan. Selanjutnya, apabila tidak dapat terdengar nama dengan jelas, maka boleh bertanya lagi. Jika kita tidak mendengar dengan jelas nama orang yang diperkenalkan dengan kita atau orang lawan bicara kita, itu kita boleh bertanya kembali. Saya di sini akan membahas mengenai berjabat tangan, etiket berjabat tangan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana memulainya. Hal pertama yang dilakukan dalam jabat tangan yaitu siapa dulu yang memulai berjabat tangan. Jadi yang memulai berjabat tangan yaitu orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Seperti contohnya, ketika kita wawancara, yang memulai berjabat tangan yaitu si pewawancaranya. Jadi kalau semisal kita ini sudah terlanjur dalam berjabat tangan, sedangkan jabatan kita itu masih rendah, itu tidak apa-apa. Jangan menarik lagi tangannya sudah kita ulurkan, karena itu akan terkesan kasar. Untuk yang kedua yaitu berdiri dan lihat matanya. Jadi usahakan posisi Anda itu berdiri sebelum menjabat tangan orang tersebut. Hal tersebut itu digunakan supaya apa? Supaya kita menghormati orang tersebut dan lihat matanya. Kontak mata itu sangat penting. Jadi ketika kita berjabat tangan, maka lihatlah wajahnya. Untuk yang ketiga, sapa dengan namanya. Setelah mengulurkan tangan, maka berkenalanlah dengan orang tersebut. Setelah kamu mengetahui namanya, selanjutnya berilah kalimat penghormatan. Seperti, saya senang bertemu dengan Anda, seperti itu.
Untuk etiket berjabat tangan yang keempat, yaitu perhatikan genggamanmu. Sebelum mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, alangkah baiknya perhatikan terlebih dahulu telapak tanganmu itu kering dan bersih. Apabila telapak tanganmu itu basah, maka usap dulu dengan kemeja, dengan bawahanmu atau apapun itu, sehingga tanganmu ini menjadi kering. Karena hal itu sangat penting. Untuk yang kelima, yaitu perhatikan durasinya. Kebanyakan orang milih jabat tangan yang singkat. Jika statusmu lebih rendah daripada lawan jabat tanganmu, amati dan ikuti gerakan tangannya. Jangan kamu lepaskan jabat tangannya sebelum lawan bicaramu melepaskan genggamannya. Dan apabila jabat tangan tersebut sudah melebihi dari 5 detik, maka kamu boleh melepaskan tangannya dengan pelan, dengan hati-hati, dan dengan sopan. Untuk yang keenam, jangan remehkan bahasa tubuh. Di Indonesia sendiri, tangan kanan dianggap lebih sopan dibandingkan dengan tangan kiri, sehingga dalam berjabat tangan menggunakan tangan kanan. Namun, peran tangan kiri juga penting. Tangan kiri juga harus terlihat oleh lawan bicara dan tidak sedang menggenggam. Jadi tangan kiri ini tidak boleh dimasukkan saku, dimasukkan jas. Itu akan terkesan kita orangnya tertutup. Untuk yang ketujuh, yaitu gerakan tangan. Setelah telapak tangan kamu dan orang tersebut sudah menempel, maka goyangkan ke atas dan ke bawah sambil tetap menjaga kontak mata. Jangan menggoyangkan jabatan tangan lebih dari 3 kali supaya jabatan tanganmu tetap nyaman bagi lawan bicaramu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dihindari saat berkenalan. Yang pertama, melakukan perkenalan di tempat yang ramai seperti pasar, supermarket, dalam lift yang berjubel, dan lain sebagainya. Karena dengan perkenalan di tempat yang ramai akan menyebabkan orang-orang di sekitar kita terganggu dengan adanya pembicaraan kita. Jadi dalam kita berkenalan itu sebaiknya di tempat yang sepi. Untuk yang kedua, yaitu langsung melontarkan pertanyaan yang sifatnya pribadi kepada orang yang baru kita kenal. Sebaiknya dalam berkenalan lontarkanlah hal-hal yang sifatnya umum dan sedikit menjelaskan identitas orang tersebut seperti nama, tempat kerja, dan pertanyaan lain yang berhubungan dengan identitas diri orang tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu jangan menaruhkan diri untuk datang ke rumahnya atau mengajaknya keluar dengan orang yang baru kita kenal, karena kita juga harus memperhatikan norma-norma pergaulan yang santun. Dengan kita mengajaknya keluar atau mendatangi rumahnya, maka akan terkesan kasar dan tidaklah lazim. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.